Rabu 18 Mei 2022, KPK menggelar kegiatan eksekutif briefing dalam rangkaian program politik cerdas berintegritas. Hadir sebagai peserta adalah 20 perwakilan partai politik, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari, serta Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak. Apa yang menjadi dasar KPK melaksanakan program politik cerdas berintegritas? Kekhawatiran kita kepada, kalau kita lihat di statistik yang dilakukan oleh KPK terhadap para koruptor ini, ternyata mayoritas itu dari partai politik, gitu kan ya, ini para gubernur, 22 gubernur, kemudian ada hampir 130-an wali kota dan bupati, kemudian 300-an dari anggota legislatif. Itu semuanya adalah dari partai politik. Kita juga tahu bahwa partai politik ini juga memegang suara rakyat. Kemudian tadi menentukan para pemimpin, gitu kan ya, dari daerah sampai ke nasional itu adalah partai politik. Yang ketiga adalah bahwa lewat partai politik ini juga akan dibuat kebijakan-kebijakan regulasi yang terkait dengan masyarakat kita, bangsa kita, dan negara kita akan dibawa kemana. Jadi kalau kita lihat latar belakang seperti itu, maka tidak salah kalau KPK juga punya keinginan untuk memperbaiki dari statistik yang ada tadi. Harapannya ke depan dengan program ini akan memberi wawasan yang baru, hasanah yang baru kepada partai politik agar bersikap lebih anti korupsi ke depan, gitu ya, dalam menjalankan demokrasi di negara kita ini, khususnya yang berkaitan dengan pemilu itu di sini. Tahun 2022, KPK menambahkan kata terpadu dalam kegiatan tersebut. PLT Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut ada 4 tahapan dalam kegiatan politik cerdas berintegritas. Kita sebut dengan PCB terpadu karena kegiatannya tidak hanya satu. Jadi program ini adalah program yang menyatukan beberapa kegiatan. Saya sebut misalnya hari ini eksekutif briefing untuk para pimpinan partai politik. Ada ketua umum, sekjen, dan bendahara umum. Kita sebut dengan eksekutif briefing. Pada mereka, ini dilakukan oleh teman-teman Soskam. Oleh Direktorat Soskam kita melakukan seperti ini. Lalu berikutnya kita juga akan melakukan pembekalan. Kalau sekarang pada pimpinan partai politik, nanti kepada pengurus DPP, DPD, DPW, dan termasuk DPC, gitu kan sini ya, pembekalan tentang anti korupsi khususnya di sektor politik. Ini juga dilakukan oleh teman-teman di Soskam. Ini berikutnya adalah pembelajaran mandiri mengenai politik ini, anti korupsi di sektor politik ini dalam 16 jam pelajaran. Itu penyelenggaranya adalah ACLC nanti di situ ya. Mereka akan belajar secara mandiri lewat elektronik gitu di sini. Terakhir ada tesnya, ada pre dan post tesnya gitu di sini. Itu dilakukan oleh teman-teman di ACLC. Berikutnya setelah mereka mengikuti 2 rangkaian ini, mereka akan membuat sebuah rencana aksi ke depan. Gerakan-gerakan anti korupsi yang akan mereka buat ke depan seperti apa. Nah, ini nanti akan diakomodir oleh atau dibina sebagai Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat yang ada di Kedeputan Dikmas juga. Melalui kegiatan eksekutif briefing ini, baik KPK, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri meminta agar partai politik dapat menerapkan nilai-nilai integritas dan menjauhi korupsi dalam praktik demokrasi. Kiranya ke depan penting dibuat semacam indikator-indikator dasar, walaupun tidak detail ya, apa yang dimaksud dengan seleksi rekrutmen calon yang demokratis dan transparan itu, sehingga akan menjadi pedoman dalam ADART atau peraturan internal partai politik dalam seleksi. Sekarang saatnya kita membuat bahwa politik uang itu juga bukan budaya. Kedepan saya yakin para calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon presiden akan membuat berbagai hal yang akan sangat menjauhi praktik-praktik politik uang. Inilah yang kami harapkan akan dilakukan oleh pimpinan partai politik. Kami akan sangat terbuka untuk melakukan konsultasi, untuk melakukan juga berbagai hal untuk menutupi jalan-jalan politik uang. Program ini menjadi sebuah kesempatan, kalau dalam ekonomi dikatakan kesempatan tidak pernah datang 2 kali, untuk membangun
Integritas, tadi Pak Ketua KPU sudah menjelaskan apa itu integritas, itu merupakan proses gradual. Artinya banyak kesempatan dan PCB adalah salah satu kesempatan yang perlu kita manfaatkan bersama. Oleh karena itu menurut hemat kami dari Kemendagri, kalau masih ada parpol yang tidak ikut di dalam program ini, rakyat sebagai pengawas atau pengawal akuntabilitas politik akan melihat komitmen parpol tersebut di dalam membangun politik cerdas berintegritas. Karena itu, melalui forum ini kami mengajak, marilah kita melaksanakan demokrasi yang cerdas berintegritas. Kita lakukan sistem politik kita dengan mengedepankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena sesungguhnya roh daripada demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bahkan suara rakyat adalah suara Tuhan. 20 partai politik yang hadir dalam eksekutif briefing adalah Partai Amanat Nasional, Partai Beringin Karya, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, kemudian Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggro Aceh, dan Partai Sira. Rangkaian kegiatan ini kemudian ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama integritas partai politik oleh para ketua umum partai atau pengurus yang mewakilinya. Hanya dengan adanya acara ini kita berkomitmen terus untuk mencegah korupsi, apalagi dalam proses pemilihan calon anggota legislatif. Nanti kita sudah komitmen bahwa 2019 tidak ada caleg kita yang bekas kena kasus korupsi. Apalagi di 2024 tidak akan ada caleg yang bekas kena kasus korupsi akan nyalek lewat PSI. Kegiatan ini tentunya bisa menambah wawasan dan juga bisa merangkul partai-partai yang ada di Indonesia, termasuk kami partai lokal, untuk bisa bersama-sama KPK melakukan kegiatan-kegiatan pencerdasan bagi masyarakat, bagi kader partai, bagi pemilih juga. Betapa pentingnya pencegahan korupsi, karena korupsi ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. KPK di dalam menjalankan fungsinya ini tidak semata-mata di dalam hanya melakukan penindakan saja, tetapi juga melakukan pendidikan dan juga pencegahan. Dan saya pikir itu adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan, karena penindakan tidak serta-merta akan menghapuskan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan politik cerdas berintegritas, KPK berharap partai politik dapat berkontribusi dalam rencana aksi nyata anti korupsi di lingkungan partai politik. Kamar partai politik haruslah kita bersihkan dari sistem yang ramah dengan praktek-praktek korupsi. Kamar kekuasaan partai politik harus kita jaga integritasnya. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, orkestrasi pemberantasan korupsi dengan memadukan setiap kamar kekuasaan bersama-sama partai politik, bersama-sama penyelenggara negara, kementerian lembaga, maka kita akan bersatu padu bekerja sama memberantas korupsi secara harmoni. In harmony, progression.